Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal pada materi vektor, khususnya pada pokok bahasan sudut di antara dua buah vektor. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Kita masuk ke soal pertama. Diketahui titik A dengan koordinat 3,2, -3, titik B dengan koordinat 0,4, -2, dan titik C dengan koordinat 5,3, -6. Sudut antara vektor AB dengan vektor AC adalah titik-titik. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan besar sudut antara vektor AB dan vektor AC. Untuk menentukan besar sudut, kita bisa menggunakan rumus cos. Jadi rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor AB dikalikan dengan vektor AC diper dengan panjang vektor AB dikalikan dengan panjang vektor AC. Nah, jadi di sini ada dua komponen yang harus kita cari terlebih dahulu, yakni vektornya dan panjang vektornya. Kita mulai dari mencari vektor AB. Vektor AB itu sama dengan B dikurangi dengan A, di mana B-nya adalah 0,4, -2 dikurangi dengan A-nya adalah 3,2, -3. Nah, jadi kita kurangkan masing-masing. 0 kurang 3, -3. Selanjutnya, 4 dikurang 2, 2. -2 dikurang -3 sama dengan 1. Nah, jadi inilah vektor AB. Atau kalau kalian nyatakan dalam IJK, ini setara dengan -3I tambah 2J ditambah K. Selanjutnya, kita bisa mencari panjang vektor AB. Jadi panjang vektor AB-nya adalah akar dari, kita kuadratkan komponennya masing-masing. Kita peroleh -3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, jadi kalau kita akarkan, Oke. -3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1 itu sama dengan akar 14. Selanjutnya, kita akan mencari vektor AC. Jadi, kita lakukan proses yang sama seperti mencari vektor AB. Jadi, vektor AC itu sama dengan C dikurangi dengan A. Di sini C-nya adalah 5,3, -6 dikurangi dengan A-nya adalah 3,2, -3. Ini sama dengan, kita kurangkan masing-masing. 5 kurang 3 sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. -6 dikurang -3 sama dengan -3. Jadi inilah vektor AC-nya. Sedangkan untuk mencari panjang vektor AC itu sama dengan akar dari kuadrat masing-masing komponennya. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah -3 kuadrat sama dengan akar 14. Nah, jadi kita sudah mempunyai semua komponen yang kita butuhkan untuk mencari besar sudut antara vektor AB dan vektor AC. Oke, kita masukkan pada rumus cos ini. Jadi kita akan mencari berapa besar dari theta. Kita masukkan cos theta sama dengan vektor AB. Vektor AB-nya adalah -3, 2, 1. Saya tulis dalam matriks kolom. -3, 2, 1 dot vektor AC-nya 2, 1, -3 saya nyatakan dalam matriks kolom 2, 1, -3.
diper dengan panjang vektor AB. Panjang vektor AB-nya adalah akar 14 dikalikan dengan panjang vektor AC, juga akar 14. Oke, kita peroleh cos theta sama dengan, ini adalah perkalian dot, jadi kita kalikan masing-masing komponen yang bersesuaian. Minus 3 dikali 2, minus 6, ditambah 2 dikali 1, 2, ditambah 1 dikali minus 3, minus 3. Diper dengan akar 14 dikali akar 14 sama dengan 14. Oke, kita sederhanakan. Cos theta sama dengan minus 6 ditambah 2 ditambah minus 3 itu sama dengan minus 7. Diper dengan 14. Minus 7 per 14 sama dengan minus 1/2. Nah, jadi kita peroleh cos theta sama dengan minus 1/2. Jadi tinggal kita cari berapa nilai theta yang menyebabkan cos theta sama dengan minus 1/2. Jadi tetanya adalah 120 derajat. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika vektor A 2,K dan vektor B 3,5 dan sudut antara vektor A dan B adalah π/4, maka konstanta positif K adalah titik-titik. Nah, di sini kita mengetahui vektor A dan vektor B serta besar sudut antara vektor A dan vektor B, yakni π/4. π/4 jika kita ubah menjadi derajat, ingat V itu setara dengan 180 derajat, berarti 180 derajat diper dengan 4 sama dengan 45 derajat. Nah, jadi ternyata besar sudut antara vektor A dan B adalah 45 derajat. Kita akan mencari konstanta K, maka kita akan menggunakan rumus cos. Nah, jadi rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B diper dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Di sini theta adalah sudutnya, jadi besar theta adalah 45 derajat. Kita peroleh cos 45 derajat sama dengan vektor A. Di sini saya ubah menjadi matriks kolom, saya tuliskan 2K dikalikan dengan vektor B 35, saya bawa ke matriks kolom seperti ini. Diper dengan panjang vektor A. Panjang vektor A kita boleh cari terlebih dahulu. Saya simpan di sini. Panjang vektor A sama dengan akar dari komponennya dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah K kuadrat. Atau boleh saya tuliskan menjadi akar K kuadrat ditambah 4. Selanjutnya, untuk panjang vektor B itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 25 sama dengan akar dari 34. Oke, jadi kita peroleh panjang vektor A sama dengan akar dari K kuadrat ditambah 4 dikali dengan akar 34. Oke, kita akan menyederhanakan bentuk ini sehingga kita akan memperoleh nilai K. Cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Saya sambung di sini. Seperdua akar 2 sama dengan, karena ini perkalian dot, maka kita kalikan masing-masing komponen. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah dengan K dikali 5, 5K. Diper dengan, karena ini perkalian akar, maka kita akan memperoleh akar 34 dikali dengan
K kuadrat ditambah 4. Oke, untuk memudahkan, kita kuadratkan kedua ruas supaya bentuk akarnya hilang. Jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita akan memperoleh 1/2 akar 2 kuadrat setara dengan 1/2 6 tambah 5K kuadrat itu setara dengan 36 ditambah 60K ditambah 25K kuadrat diper dengan akar 34 dikali K kuadrat tambah 4. Itu kalau kita kuadratkan maka akarnya hilang. Kita peroleh 34 dikali K kuadrat ditambah 4. Oke, sekarang kita perhatikan 2 dan 34 kita bisa bagi masing-masing dengan 2. Jadi 2 bagi 2 itu 1, 34 bagi 2 itu 17. Kita lakukan proses kali silang. 1 dikali 36 tambah 60K tambah 25K kuadrat tetap. Saya tuliskan 25K kuadrat ditambah 60K ditambah 36 sama dengan 1 dikali 17 kali K kuadrat tambah 4 sama dengan 17 dikali K kuadrat tambah 4. Oke, kita kali masuk terlebih dahulu. Kita peroleh 25K kuadrat ditambah 60K ditambah 36 sama dengan 17 kali K kuadrat sama dengan 17K kuadrat. 17 dikali 4 sama dengan 68. Oke, kita pindah ruaskan. Kita peroleh 25K kuadrat dikurangi dengan 17K kuadrat itu sama dengan 8K kuadrat. 60K-nya tetap. 36 dikurangi dengan 68 sama dengan minus 32. Sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat. Sebelum kita melakukan proses pemfaktoran, kita bisa menyederhanakan persamaan kuadrat ini dengan membaginya dengan 4. Maka kita peroleh 2K kuadrat ditambah 15K dikurang 8 sama dengan 0. Nah, jadi kita punya persamaan kuadrat 2K kuadrat ditambah 15K dikurang 8 sama dengan 0. Jika kita faktorkan, maka kita akan memperoleh 2K kurang 1 K ditambah 8 sama dengan 0. Jadi kita peroleh K sama dengan 1/2 atau K sama dengan minus 8. Karena yang diminta adalah konstanta positif K, maka kita ambil K yang positif, yakni K sama dengan 1/2. Jadi K sama dengan minus 8 tidak memenuhi, sehingga jawaban yang benar adalah opsi A. Soal nomor 3. Diketahui vektor A sama dengan 2TI kurang J tambah 3K. Vektor B sama dengan minus TI tambah 2J kurang 5K. Serta vektor C sama dengan 3TI ditambah TJ ditambah K. Jika vektor A tambah B tegak lurus dengan vektor C, maka nilai dari 2T sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada kata kunci vektor A tambah B tegak lurus dengan vektor C. Artinya adalah vektor A tambah B dot C sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah sifat untuk vektor yang saling tegak lurus. Jadi perkalian dotnya sama dengan 0. Oke, di sini kita perlu mencari vektor A tambah B terlebih dahulu. Vektor A itu kalau saya bawa ke dalam matriks kolom, kita ambil koefisien-koefisiennya. Kita peroleh 2T minus 1, 3 ditambah dengan vektor B.
kita ambil koefisien-koefisiennya, minus T, 2, minus 5. Oke, dot vektor C. Di sini vektor C-nya adalah 3T, T1 sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. 2T tambah minus T sama dengan T, minus 1 ditambah 2 sama dengan 1, 3 tambah minus 5 sama dengan minus 2. Dot 3T, T1 sama dengan 0. Oke, kita kalikan, kita peroleh T dikali 3T sama dengan 3T kuadrat ditambah 1 dikali T, ditambah minus 2 dikali 1, minus 2 sama dengan 0. Atau saya tuliskan menjadi 3T kuadrat ditambah T dikurang 2 sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat. Sehingga jika kita faktorkan, kita akan memperoleh faktornya yakni T ditambah 1 dikali dengan 3T dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai T sama dengan minus 1 atau T sama dengan 2/3. Nah, jadi inilah nilai T-nya. Yang ditanyakan adalah nilai 2T. Jadi untuk nilai 2T masing-masing kita kalikan dengan 2, kita peroleh 2T sama dengan minus 2 atau 2T sama dengan 4/3. Sehingga jawabannya adalah opsi A. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Jika panjang vektor A sama dengan 10, panjang vektor B sama dengan 6, dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka nilai dari panjang vektor A kurang B adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus, yakni panjang vektor A dikurangi dengan vektor B kuadrat itu sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta, di mana theta ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Panjang vektor A adalah 10, berarti 10 kuadrat ditambah panjang vektor B adalah 6, berarti 6 kuadrat dikurangi dengan 2 kali panjang vektor A 10, panjang vektor B 6, cos 60 derajat. Oke, kita sederhanakan. 10 kuadrat 100 ditambah 36 dikurang 2 kali 10 dikali 6 sama dengan 120, cos 60 derajat sama dengan 1/2. Oke, 100 ditambah 36, 136 dikurangi dengan 120/2 sama dengan 60. Nah, jadi 136 dikurang 60 adalah 76. Ini merupakan nilai dari panjang vektor A kurang B kuadratkan. Yang ditanyakan adalah panjang vektor A dikurang B. Jadi pangkat 2-nya ini pindah ruas menjadi akar. Sehingga panjang vektor A kurang B sama dengan akar dari 76. Akar 76 jika kita sederhanakan setara dengan akar 4 dikali 19. Akar 4 sama dengan 2. Jadi 2 akar 19. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Kita melangkah ke soal nomor 5. Agar kedua vektor A sama dengan X, 4,7 dan vektor B sama dengan 6, Y, 14 segaris,
haruslah nilai X kurang Y sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada kata kunci segaris. Jadi, vektor A dan B saling segaris apabila vektor A sama dengan K dikalikan dengan vektor B, di mana K adalah suatu konstanta. Jadi kita masukkan vektor A dan vektor B-nya. Kita peroleh vektor A-nya adalah X47 sama dengan K dikalikan dengan vektor B-nya adalah 6Y14. Oke, K kita kali masuk, kita peroleh X47 sama dengan 6K KY 14K. Nah, jadi di sini kita peroleh kesamaan vektor. Ingat, kesamaan vektor terjadi apabila komponen-komponen yang bersesuaian nilainya sama. Jadi di sini kita peroleh X sama dengan 6K, 4 sama dengan KY, dan 7 sama dengan 14K. Kita bisa menggunakan persamaan 7 sama dengan 14K untuk mencari nilai K-nya. Jadi, karena 7 sama dengan 14K, maka K sama dengan 7/14 sama dengan 1/2. Oke, jadi nilai K-nya adalah 1/2. Selanjutnya, kita mencari nilai X. X sama dengan 6K. Jadi K-nya adalah 1/2 sehingga X sama dengan 6 dikali 1/2 sama dengan 3. Jadi nilai X-nya sama dengan 3. Selanjutnya, untuk mencari Y, kita gunakan persamaan 4 sama dengan K dikali Y. 4 sama dengan K dikali Y. Di mana K-nya adalah 1/2. Berarti 4 sama dengan 1/2 Y. Dari sini kita peroleh nilai Y sama dengan 8. Sehingga yang ditanyakan adalah nilai X kurang Y. X kurang Y sama dengan 3 dikurang 8 sama dengan minus 5. Jadi opsi yang tepat adalah A. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini untuk materi sudut di antara dua buah vektor. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.